Kami ucapkan selamat datang bagi Anda semua yang sedang menyaksikan video kami. Pada video kali ini, kelompok 9 IPS akan membahas sejarah salah satu organisasi pergerakan nasional di Indonesia pada kala itu. Organisasi tersebut ialah sejarah Taman Siswa. Bagaimana Taman Siswa bisa berdiri? Siapakah yang mendirikan? Dan bagaimana organisasi tersebut berpengaruh bagi negara Indonesia hingga saat ini? Simak penjelasan di video kami hingga selesai. Kami adalah kelompok 9 yang terdiri dari Andrian Titus Gracias de Pereira, Leonardo Galino Vandriano, dan Nathanael Andrew Santoso dari kelas 85. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, latar belakang didirikan organisasi Taman Siswa. Yang kedua, tujuan dan proses perkembangannya organisasi tersebut. Yang ketiga, sikap terhadap kolonial Belanda. Dan terakhir, nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari kisah organisasi tersebut. Pada zaman itu, fasilitas pendidikan yang ada masih dikuasai oleh pihak kolonial Belanda. Pendidikan hanya terbuka untuk kalangan bangsawan dan orang Belanda. Diskriminasi ini membangkitkan semangat dalam diri Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi situasi ini. Cita-citanya untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia sangatlah besar. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah pondasi utama sebuah bangsa mencapai kemerdekaan dan melawan kebodohan. Ia sangat ingin menciptakan pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan utama organisasi Taman Siswa ini didirikan, yakni yang pertama, memberikan fasilitas pendidikan bagi masyarakat kalangan bawah atau pribumi yang saat itu belum memiliki akses pendidikan yang layak. Yang kedua, membentuk sistem pendidikan pertama untuk negara Indonesia, di mana saat itu sudah dilakukan pendidikan untuk kelompok taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, dan perguruan tinggi. Yang ketiga, mencerdaskan generasi muda dan rakyat. Karena tanpa pendidikan, sebuah bangsa tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Dan yang terakhir, menghalau generasi Indonesia dari kebodohan akan dunia ilmu pengetahuan. Sejarah awal didirikan organisasi Taman Siswa ialah berawal dari ide Ki Hajar Dewantara yang menggagas organisasi ini untuk didirikan. Namun, idenya ditolak dengan keras oleh Belanda hingga beliau dan rekannya diasingkan bersama rekan-rekannya ke luar Pulau Jawa. Akhirnya, organisasi Taman Siswa baru didirikan setelah mereka pulang dari pengasingan. Dan secara resmi, organisasi ini dibentuk pada 3 Juli 1922 dengan nama National Honoris Institute Taman Siswa dan dibentuk dalam pertemuan di rumah Ki Hajar Dewantara yang kini menjadi pendopo Taman Pelajar Kota Yogyakarta bersama rekannya. Sejak berdirinya, organisasi Taman Siswa disambut baik oleh lapisan masyarakat Indonesia. Pendidikan yang dilakukan oleh Taman Siswa
menanamkan sikap intelektual dan nasionalis yang tinggi, serta menolak unsur penjajahan dan kolonialisme dari bangsa luar. Taman Siswa menerapkan pengajaran ilmu kesenian di samping ilmu pengetahuan utamanya. Dan Taman Siswa menjadi pondasi pendidikan setelah menentukan tingkatan belajar mengajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Hingga tahun 1930, fasilitas pendidikan Taman Siswa mulai meluas ke seluruh wilayah Indonesia Barat sebanyak 51 unit bangunan sekolah. Organisasi Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara ini sangat menentang pihak kolonial Belanda. Perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh Belanda dalam konteks pendidikan inilah yang mendorong Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan Taman Siswa. Bisa kita katakan bahwa organisasi Taman Siswa adalah bentuk perlawanan dalam cara lain terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda. Sikap atau nilai yang baik yang dapat diteladani dari sejarah organisasi Taman Siswa, yakni yang pertama, cinta tanah air. Dasar dari pendirian organisasi ini adalah untuk mewujudkan kemerdekaan tanah air Indonesia. Cinta sang tokoh pendiri terhadap negeri ini sangatlah besar. Ia sangat peduli terhadap keadaan di saat itu. Yang kedua, saling melayani. Menjadi seorang pengajar di organisasi Taman Siswa tentu memerlukan sikap saling melayani. Guru di Taman Siswa tanpa henti melakukan kegiatan mengajar dan melayani para murid. Yang ketiga, energik. Untuk membangun sebuah organisasi perlu adanya semangat yang tinggi dari para tokoh. Ki Hajar Dewantara beserta rekannya tidak pantang menyerah pada waktu pengasingan. Ia tetap memiliki harapan yang harus diwujudkan untuk kepentingan bersama. Semangatnya yang tinggi perlu dihargai dan dikenang. Dan yang terakhir, tekun. Perlu adanya ketekunan dari semua tokoh dalam Taman Siswa agar pendidikan dapat terus dilaksanakan untuk kesejahteraan bersama. Demikian penjelasan tentang sejarah Taman Siswa oleh kelompok 9. Semoga video ini dan pembahasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih dan juga memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang berkenan. Sekian, terima kasih. Salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah.